Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika statistika untuk membahas statistik Fermi-Dirac. Pada pokok bahasan kali ini, perumusan statistik Fermi-Dirac untuk assembly fermion yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan ganjil dari H/4pi. Partikel ini memiliki satu sifat khas, yaitu memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak ada fermion yang boleh memiliki sekumpulan bilangan kuantum yang sama. Satu keadaan energi hanya boleh ditempati maksimum oleh dua fermion, dengan syarat arah spin harus berlawanan. Contoh partikel fermion adalah elektron, proton, dan positron. Adapun tujuan dari pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa memahami bagaimana proses membangun statistik Fermi-Dirac dengan menggunakan prinsip statistik murni, di mana menggabungkan prinsip kekekalan dalam fisika, yaitu kekekalan energi dan kekekalan jumlah partikel. Untuk memahami penurunan fungsi distribusi Fermi-Dirac, maka yang perlu dipahami adalah pertama, memahami prinsip permutasi untuk benda-benda yang tidak dibedakan. Kemudian harus mengetahui sifat yang ditunjukkan oleh sebuah besaran yang nilainya kekal atau konstan. Juga harus mengetahui bagaimana mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi, serta memahami penurunan distribusi Maxwell-Boltzmann serta Bose-Einstein yang pada pokok pembahasan sebelumnya telah dijelaskan. Untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac, kita akan mulai dengan membagi keadaan-keadaan atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Ya, misalnya kelompok 1 mengandung G1 keadaan dengan energi rata-rata E1. Kelompok 2 mengandung G2 keadaan dengan energi rata-rata E2. Dan seterusnya. Untuk kelompok S mengandung GS keadaan dengan energi rata-rata IS. Begitu pula jika kelompok M, maka dia juga merupakan, ya ini indeks ya, jadi bukan GM keadaan ya, analogi dengan ini dengan energi rata-rata IM. Jadi sama, ini adalah M-nya adalah indeks ya. Jadi ini juga analogi dengan ini IS-nya. Jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan, misalkan N1 sistem menempati keadaan 1, N2 sistem menempati keadaan 2, dan seterusnya. Untuk NS sistem menempati keadaan S, NM sistem juga menempati keadaan M. Karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem, maka harus terpenuhi N1 kurang atau sama dengan G1, N2 kurang atau sama dengan G2, NS kurang atau sama dengan GS, dan NM juga kurang atau sama dengan GM. Selanjutnya, kita akan menentukan berapa cara menyusun sistem pada keadaan. Jadi tinjau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 seperti ilustrasi gambar. Ya, kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai benda yang akan ditempatkan pada kursi-kursi tersebut. Jadi ini merupakan contoh penyusunan fermion analogi dengan penyusunan kursi tersebut. Sebagian kursi ditempeli benda. Ya, yang ditempeli benda ini merupakan keadaan yang diisi fermion.
Kemudian sisanya sebagian ada yang kursi yang kosong, maka keadaan ini tidak ditempati oleh fermion. Untuk menentukan jumlah cara menempatkan benda pada kursi-kursi tersebut, kita tempelkan benda pada kursi. Nah, satu kursi hanya boleh ditempelkan satu benda juga. Penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu benda berada pada satu kursi. Ya, sebagai akibatnya diperoleh bahwa N1 buah kursi ditempeli benda. Kemudian G1 kurang N1 itu adalah merupakan kursi yang kosong. Kemudian kita melakukan permutasi semua kursi yang ada, baik yang kosong maupun yang ada bendanya atau ditempeli benda. Karena benda sudah menempel pada kursi, maka permutasi tidak memungkinkan munculnya satu kursi yang menampung lebih dari satu benda. Nah, jumlah satu kursi yang dipermutasi adalah G1 kursi ya. Tadi G1 kursi, sehingga menghasilkan jumlah permutasi sebanyak G1 faktorial cara. Tetapi untuk kursi yang kosong, yaitu G1 kurang N1, tidak terbedakan, dan N1 buah kursi yang ditempeli benda juga tidak dapat dibedakan. Maka jumlah permutasi G1 buah kursi harus dibagi dengan permutasi G1 kurang N1 buah kursi kosong dan N1 buah kursi yang ditempeli benda untuk penyusunan yang berbeda. Jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah menempati G1 faktorial ya, jadi ini itu N ya, N per G1 kurang N1 faktorial dikali N1 faktorial sama dengan G2, ini juga N ya, keadaan N2 faktorial dibagi G2 kurang N2 faktorial kali N2 faktorial untuk keadaan atau kelompok 2 tadi ya, untuk pengelompokan yang kedua. Selanjutnya begitu ya, ya seperti itu seterusnya hingga ke kelompok terakhir. Akhirnya jumlah total cara penyusunan secara bersama-sama N1 sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada G2 keadaan, NM sistem pada GM keadaan. Maka diberikan, ya ini ya, dimulai dari seperti tadi saya koreksi bahwa ini adalah N, copy paste, makanya sekali ini langsung sama ya. Itu adalah N1 faktorial dan seterusnya untuk kelompok ke M ya, kelompok ke M juga diberikan persamaan GM faktorial dibagi GM kurang GM, ini lagi ya sama ya, ini juga N ya. Nah, NM faktorial dikali NM faktorial. Jika disederhanakan ya, dalam bentuk sigma S sama dengan 1 sampai dengan M GS faktorial per GS kurang N1 kali NS faktorial ya. Jadi dengan ini bentuk sederhana dari persamaan yang di atas. Selanjutnya kita perlu menentukan berapa cara membawa sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam keadaan-keadaan di dalam assembly seperti yang kita bahas pada assembly boson ya. Jadi sebelumnya ya. Untuk partikel tidak terbedakan, cara tersebut adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya cara penyusunan fermion untuk konfigurasi di atas adalah W sama dengan S, sigma S sama dengan 1 sampai M, GS faktorial per GS kurang NX faktorial dikali NX faktorial. Atau dalam notasi logaritma, artinya apa? Artinya kedua ruas kiri, ruas kanan kita logaritmakan. Dalam hal ini menggunakan logaritma natural atau ln ya. Jadi W-nya kita lnkan, kemudian suku di sebelahnya juga kita lnkan, maka hasilnya seperti ini.
Ya, kemudian jumlah total sistem dalam assembly dan energi total assembly masing-masing adalah, jadi ini adalah jumlah total sistemnya, kemudian jumlah energi totalnya diberikan persamaan ini. Untuk sistem terisolasi di mana tidak terjadi pertukaran partikel maupun energi antara assembly dengan lingkungan, maka jumlah partikel selalu konstan dan energi yang total juga sama-sama konstan. Dengan demikian, bentuk diferensial dari N dan U adalah, ya, jadi diberikan bentuk diferensialnya ini. Kemudian untuk U, ya, mohon maaf, ini adalah U. Jadi itu adalah diferensial U atau energi total. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan W atau lone W dengan memperhatikan constraint pada persamaan total sistem dan total energi yang sebelumnya telah diberikan. Namun sebelum itu kita coba sederhanakan dulu untuk lone W-nya, ya. Lone W, masukkan nilainya sama dengan ln GS faktorial dikurang ln GS kurang NS faktorial kurang ln NS faktorial. Ya, ini jadi dari persamaan ln W-nya sebelumnya, ya, diuraikan. Apabila dia dalam bentuk pembagian, maka ketika diuraikan ln-nya, maka dia menjadi operasi pengurangan, ya. Begitu pula sebaliknya, jika dia dalam bentuk perkalian setelah diuraikan dalam bentuk logaritma, maka dia akan menjadi dia akan menjadi penjumlahan. Jadi prinsip dasarnya logaritma, ya, misalnya ln A per B, ya, sama dengan ln A kurang ln B, ya. Sama kalau ln A kali B di sini, kalau misalkan di sini ln A kali B berarti di sini menjadi operasi penjumlahan ln A tambah ln B. Nah, persamaan itu diperoleh dari persamaan ln W sebelumnya, yaitu sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ln GS faktorial per GS kurang NS faktorial dikali NS faktorial, ya. Jadi maka setelah diuraikan dengan, maka akan mengikuti akan menghasilkan proses operasi pengurangan, ya. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk penyederhanaan setiap sukunya. Jadi ini untuk suku pertama, ya, ini untuk suku pertama kita uraikan seperti ini. Jadi pendekatan Stirling itu pada perkuliahan sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana rumus umumnya, bahwa ln X faktorial itu sama dengan apa? X ln X dikurangi X, ya kan? Nah, silahkan diperhatikan dengan suku pertama ini analogikan dengan ini, berarti ln GS faktorial sama dengan GS ln GS dikurangi GS. Begitu pula untuk suku kedua, kita juga kenakan pendekatan Stirling, maka diperoleh persamaan ini, ya. Ini untuk suku kedua. Selanjutnya untuk suku ketiga juga sama, kita kenakan pendekatan Stirling, maka diperoleh persamaan ini. Dengan demikian ln E dapat diaproksimasi, ya. Maksudnya apa? Artinya semua suku yang telah dikenakan pendekatan Stirling kita substitusi ke persamaan ln W, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, melihat
berkepanjangan seperti ini, maka perlu disederhanakan dengan memperhatikan setiap parameter yang memiliki variabel yang sama ya. Memiliki variabel yang sama, kita cek yaitu GS dengan GS ya sama, maka otomatis dia menjadi minus ya, ini 2 minus 2 GS ya, minus 2 digabungin karena dia memiliki variabel yang sama. Kemudian perhatikan suku berikutnya ada faktor GS juga ini ya, ada faktor GS, maka di sini akan saling menghilangkan, maka tersisa GS-nya sama dengan ini ya, tinggal 1. Maka GS-nya sama dengan tersisa 1 ya, ini GS kurang NS. Selanjutnya variabel mana lagi, yaitu variabel NS. Ya, ini negatif NS, kemudian ini positif NS, sehingga di sini sudah tidak ada lagi penjumlahan NS kalau ini. Kemudian suku ini, maka tampaklah persamaan yang lebih sederhana dari sebelumnya. Selanjutnya ambil diferensial kedua ruas persamaan ya. Otomatis masing-masing suku juga didiferensialkan. Ruas kiri didiferensialkan, setiap suku di ruas kanan juga didiferensialkan. Mari dihitung satu persatu suku dari persamaan tersebut ya. Yang pertama diferensialkan suku pertama terhadap NS ya. Jadi maka diperoleh persamaan ini, silakan dilakukan di dalam catatannya, diuraikan lebih lengkap ya, bagaimana menghasilkan dari diferensial setiap suku dari persamaan ini. Suku kedua menghasilkan penguraiannya seperti ini diferensialnya, dan hasilnya pada persamaan ini. Begitu pula dilakukan pada suku ketiga, maka dia menghasilkan persamaan seperti ditunjukkan pada bagian ketiga ini. Jadi setiap ruas atau setiap suku kita diferensialkan. Dari hasil di atas, maka bentuk diferensial lone W dapat ditulis dalam bentuk lebih sederhana, yaitu diferensial lone W ya, tinggal masukkan sigma S sama dengan 1 sampai M sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M 0 ditambah ln GS kurang NS ditambah 1 diferensial NS, kemudian dikurang ln NS ditambah 1 sigma NS. Gabungin, maka diperoleh persamaan ini ya, ln GS kurang NS. Jadi satunya saling meniadakan, maka diperoleh bahwa diferensial ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS kurang NS per NS diferensial terhadap NS. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan mencari solusi untuk persamaan diferensial ln W tambah alfa diferensial N tambah beta diferensial U. Jadi diperhatikan ketika masing-masing didiferensialkan ya. Jadi untuk suku pertama kita diferensialkan, suku pertama ln W ya, ini ln W. Ini itu adalah ln W. Didiferensialkan, maka hasilnya maksudnya dimasukin dulu diferensialnya. Begitu pula di suku kedua juga ini didiferensialkan, kemudian suku ketiga juga didiferensialkan ya. Artinya apa? Maksudnya ini nilai U dimasukin, nilai N dimasukin, dan nilai ln W juga dimasukin.
maka diperoleh ya. Jadi ini setelah didiferensialkan otomatis ns-nya habis ya, ns-nya karena didiferensialkan terhadap ns, maka tinggallah suku ini. Begitu pula untuk suku kedua tinggal alfa, dan suku ketiga tinggal beta is ya, dari ini ya. Jadi ini koefisiennya kan beta, kemudian ketika diferensial terhadap ns tinggal beta is sama dengan 0. Agar persamaan tersebut di atas selalu 0 untuk variasi diferensial ns, maka harus terpenuhi ln gs kurang ns per ns tambah alfa tambah beta is sama dengan 0. Oke, kemudian dengan menggunakan persamaan logaritma eksponensial, maka diperoleh bentuk lainnya seperti ini ya, bahwa gs per ns kurang ns per ns sama dengan, berarti ruas kanannya eksponensial ya. Jadi ini sebenarnya kurangnya eksponensial minus, jadi ini kalau pindah ke ruas kanan kan jadi minus. Nah setelah dieksponensialkan makanya menjadi eksponensial pangkat atau eksponensial minus alfa kurang beta is. Nah, yang memberikan ungkapan bahwa ns sebagai gs ya. Jadi caranya gimana nih bisa dapat ini nih? Nah, ini saja yang ns-nya kita pisahkan di ruas kiri, suku-suku lain digabungkan, maka diperoleh persamaan ns sama dengan gs per eksponensial minus alfa kurang beta is tambah 1. Dengan menggunakan parameter beta sama dengan minus 1/kt, maka ns sama dengan gs ya, jadi tinggal mensubstitusi nilai ini ke sini ya, ke beta ya, ini ke beta, maka diperoleh eksponensial minus alfa tambah is per kt ditambah dengan 1. Nah, inilah merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait distribusi Fermi-Dirac, distribusi statistik Fermi-Dirac, terkait soal-soal dan pembahasan untuk lebih memudahkan kita memahami materi sebelumnya. Maka kita akan siapkan pertemuan khusus mungkin pekan depan untuk membahas khusus contoh soal dan pembahasan ya. Adapun tugas-tugasnya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, catatannya dilengkapi, setiap penguraian rumus secara detail untuk memperoleh hasil yang sederhana. Tadi Ibu itu meloncat-loncat dengan asumsi bahwa kalian bisa merunut atau menguraikan lebih lengkap lagi ya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.